Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, jemaah Jamiatul Khair, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di kajian Al-Qur'an baik secara lafaziyah maupun tafsiriyah hari ini. Dan adapun surah yang kita bahas masih di surah Yasin ayat 7 sampai dengan 12. Seperti biasa sebelum kita bahas, kita terlebih dahulu membaca secara bersama. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita pada ayat ke-7 dari surah Yasin. Laqad haqqat qauluh. Ini penekanan ini. Sungguh pasti terjadinya ucapan atau perkataan Allah ala aksarihim terhadap kebanyakan mereka. Fahum maka mereka la yu'minun tidak beriman. Jadi ini menunjukkan memang banyak yang tidak beriman, mayoritas ya. Ya. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Jadi sungguh terjadi, pasti terjadinya ucapan Allah atas
jejak mereka aksarihim fahum, karena mereka atau maka mereka la yu'minun, tidak beriman. La yu'minun, tidak beriman. Kemudian pada ayat selanjutnya, inna, sesungguhnya kami ja'alna, telah menjadikan, akan menjadi, ini memakai bentuk past tense atau fil madhi, itu menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Jadi ada bentuk menjadi fil madhi untuk menunjukkan pastinya terjadi. Sesungguhnya kami menjadikan bi'anakihim aglalan, jadi kalung. Jadi di lehernya itu ada kalung. Ini bahasa metafor, penggambaran kehinaan atas orang-orang yang tidak beriman. Aglalan, jadi ada kalung dari logam, ya. Fahia, maka dia itu ila askani itu di dagunya. Jadi setelah dikalungkan itu tangan mereka ke begini, ke dagu. Itu menunjukkan ketidakberdayaan. Ya. Fahum mukmahun, dan mengangkat kepalanya. Karena apa? Karena ini bahasa metafor semua, bahasa kiasan. Karena dia semasa hidupnya selalu angkat mukanya, sombong, angkuh. Jadi yang sombong angkuh itu tidak, sehingga dia tidak melihat kebenaran. Maka di yaumil akhir akan dikalungkan dan kemudian dia akan menengada begini. Penggambaran tentang sifatnya di dunia yang selalu mengangkat mukanya, merasa lebih hebat dari orang lain. Dan itu akan mendapat balasannya sebagai kehinaan. Kemudian leher, kalau ada contoh leher itu bermakna perbuatannya itu dari dia sendiri. Seperti di surat tentang Abu Lahab istrinya, di situ disebut di lehernya ada kalung dari sabuk gitu. Itu menunjukkan bahwa perbuatannya itu atas keputusannya sendiri. Dia tidak boleh menyalahkan orang lain. Jadi ini orang-orang yang tidak beriman ini akan merasakan perbuatan dari dia sendiri. Karena leher ini sangat penting menghubungkan antara kepala dan badan. Jadi di sini selalu digambarkan tentang diri, kedekatan ini. Bahkan ada yang katakan kalau mereka bertanya, aku lebih dekat dari urat lehernya, ya. Ini penggambaran diri ini kita. Wajalna, dan menjadikan min baini aidihim, di depan mereka itu sa'dan, dinding, hijab, batas, ya. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka sa'dan, juga dinding. Artinya apa? Tertutup dari cahaya kebenaran, ya. Kenapa? Karena sifat-sifat hatinya yang tidak bersih, yang selalu merasa sombong, selalu ingin membenarkan dirinya saja, maka tertutup kebenaran bagi dia. Dari mukanya ada dinding, di belakangnya pun ada dinding. Kemudian fa'aksainahum, maka jadi gelaplah tidak dapat melihat, dalam arti tidak dapat melihat kebenaran. Fahum la yubsirun, dia tidak bisa melihat. Jadi penggambaran di yaumil akhir itu adalah balasan atas sifat-sifatnya di dunia. Tidak melihat kebenaran, memiliki mata, tetapi hanya melihat materialnya saja, tidak melihat sesuatu yang hak di balik material itu. Ya. Wasawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Aanzartahum, kamu beri peringatan mereka, amlam tunzirhum, atau tidak, la yu'minun, tidak juga akan beriman. Jadi orang-orang yang tertutup hatinya, apapun yang dikatakan kepada mereka tidak membekas. Jadi dikatakan kepada mereka tentang peringatan, tentang pesan-pesan Al-Quran, atau tidak, sama saja. It doesn't make any difference, kalau orang Inggris katakan. Tidak ada pengaruhnya kalau memang hati sudah tertutup. Ya. Innama, sesungguhnya hanyalah tunzirum,
kamu memberi peringatan min taba'az zikrah, hanyalah orang-orang yang mengikuti peringatan. Taba'az zikrah artinya memang orang-orang yang hatinya terbuka untuk melihat kebenaran dan dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi hanya itu yang akan memiliki pengaruh tentang peringatan ajaran Rasul atau ajaran Quran kepada mereka. Ya. Kemudian wasyir rahmanu, dan takut kepada yang maha pengasih, bil gaibi, meskipun tidak dilihat. Ya. Jadi ada memang orang-orang yang hanya percaya pada apa yang dilihat, tidak percaya pada apa yang tidak lihat. Padahal udara saja tidak dilihat sebenarnya ya. Udara kita tidak lihat. Nah, baru udara, apalagi memang banyak yang gaib, karena ajaran agama kita sejak di Al-Baqarah sudah salah satu syaratnya itu adalah percaya pada yang gaib. Jadi Allah itu gaib, maha gaib, tetapi takut orang-orang beriman itu. Fabashirhu bimaghfiratin, sampaikan kabar gembira. Fabashirhu bimaghfiratin, pemaafan, ya. Sampaikan kabar gembira tentang pemaafan dari Tuhan tentu saja, wa ajrin karim, dan imbalan yang mulia. Ajrin itulah imbalan yang mulia, pahala yang mulia. Inna, kemudian Allah berfirman, inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, wa naktubu, dan kami mencatat, kami merekam maqaddamum, apa yang dia lakukan, wa asaruhum, dan jejak mereka. Ya. Wa kullah, dan segala sesuatunya, wa kulla syai'in, segala sesuatunya, ahsainahu, kami kumpulkan, kami catat, di dalam imamin mubin. Imamin ini sama dengan kumpulan, ya, registrasi, jadi daftar. Jadi ini juga dimaknai dengan lauhun mahfuz. Jadi buku besar, catatan besar itu yang merangkum semua perbuatan manusia. Jadi imaming ini bisa diartikan sebagai rekaman, ya, rekaman yang nyata atau catatan yang nyata. Jadi semua perbuatan kita ini tercatat, tidak ada yang meleset. Ya, di hidup kita di dunia ini saja, CCTV bisa mencatat apapun dia lakukan. Apalagi memang teknologi milik Allah yang melebihi segala-galanya. Jadi ini sampai di mana kita tadi, ayat 12 ya? Ya, sudah sampai di situ dulu. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada kajian berikutnya. Tetapi untuk pendalaman kita bisa kaji lebih lanjut pemaknaan tafsiriyah dengan mengambil referensi dari kitab-kitab yang kita baca atau yang kita dengar. Dan mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita, menambah motivasi kita untuk mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.